Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, izinkan kelompok kami untuk menyampaikan suatu materi mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama akan saya sampaikan mengenai pengertian kepemimpinan dan perbedaan pemimpin. Kemudian akan disampaikan oleh rekan-rekan saya mengenai tipe kepemimpinan, karakter kepemimpinan, gaya kepemimpinan, pengaruh kepemimpinan terhadap kepemimpinan organisasi. Cukup banyak definisi kepemimpinan yang ditawarkan para ahli di bidang organisasi dan manajemen. Masing-masing memiliki perspektif dan metodologi yang berbeda, bergantung pada pendekatan yang mereka bangun guna menyelidiki fenomena kepemimpinan. Kemudian, sulitnya mendefinisikan kepemimpinan efektif hanya berdasarkan karakter yang memicu minat untuk melihat perilaku dan bagaimana perilaku tersebut dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan mereka. Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi serta manajemen. Kepemimpinan adalah intensitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik meyakini mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing secara baik. Stephen Robbins, misalnya, mendefinisikan kepemimpinan sebagai the ability of influence of groups toward the achievement of goals. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai serangkaian tujuan. Kata kemampuan, pengaruh, dan kelompok adalah konsep kunci dari definisi Robbins. Berbeda halnya yang dikemukakan oleh Roberts and Lucier and Christopher F. Ashua. Menurut mereka, kepemimpinan adalah the influencing process of leaders of following the achievement the organization objective through change. Bagi the Lucifer and Ashua, mereka mempercayai proses mempengaruhi tidak hanya dari pemimpin kepada pengikut atau satu arah, melainkan timbal balik atau dua arah. Mengikuti yang baik juga dapat saja memunculkan kepemimpinan dengan mengikuti kepemimpinan yang ada dan pada derajat tertentu. Memberikan umpan balik kepada pemimpin. Pengaruh adalah proses pemimpin mengomunikasikan gagasan, memperoleh penerimaan atas gagasan, dan memotivasi pengikut untuk mendukung serta mengusahakan gagasan tersebut lewat perubahan. Terakhir, mutu kepemimpinan. Berdasarkan penelitian yang dikemukakan, terdapat 5 praktek mendasar pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan, yaitu yang pertama, pemimpin yang menantang proses, yang kedua, memberikan inspirasi, yang ketiga, memungkinkan orang dapat bertindak dan berpartisipasi. Yang keempat, mampu menjadikan penunjuk jalan, dan yang kelima, memotivasi bawahannya pastinya. Dan untuk selanjutnya, untuk tipe kepemimpinan akan disampaikan oleh rekan saya, Mila. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Arsanatun Safila dengan NIM 23 akhiran 129. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kepemimpinan serta tipe-tipe kepemimpinan. Nah, kepemimpinan mempunyai teori yang menjelaskan tentang awal mula adanya pemimpin, yaitu bisa disimak sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya teori genetik, yang mana teori ini menyebutkan pemimpin itu memiliki bakat sejak dilahirkan dan tidak bisa dibuat. Nah, pemimpin yang ditertilkan menjadi pemimpin, teori ini mengikuti perspektif dari deterministik, yaitu bahwa perspektif yang telah ditetapkan dari dulu telah ada. Nah, yang kedua, di sini ada yang namanya teori sosial, yang mana teori ini menjelaskan pemimpin yang tidak lahir dari keturunan, tetapi pemimpin tetap bisa menjadi calon pemimpin yang bisa diandalkan, dididik, dan serta dibuat supaya menjadi seorang pemimpin yang hebat di masa akan mendatang. Selanjutnya, yang ketiga itu ada yang namanya teori ekologis. Nah, teori ini menggambarkan seseorang bisa mendapatkan kesuksesan menjadi seorang pemimpin jika dia mempunyai bakat menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, bakat ini akan dikembangkan dengan motivasi dan pengalaman yang dapat menjadikan
kepribadian pemimpin agar dapat menjadi pemimpin yang bisa dijadikan motivasi. Nah, selanjutnya aku akan menyampaikan tentang tipe-tipe kepemimpinan, yang mana tipe kepemimpinan menurut Kartono dalam kurung 2011.269 tutup kurung 13 meliputi yang nomor 1, yaitu ada tipe karismatik, yaitu pemimpin ini adalah kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa yang akan dituruti oleh bawahannya, dan mempunyai kekuatan gaib, super, dan berani. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ada yang namanya tipe paternalistik dan materialistik, yaitu tipe ini bersikap melindungi pengikut sebagai seorang bapak yang penuh kasih sayang dan juga memberi karyawan untuk berinisiatif dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga di sini ada yang namanya tipe militeristik, yang mana sifat ini yaitu bersikap komando dengan menggunakan sistem perintah dari atasan kepada bawahannya secara otoriter, yang menghendaki supaya bawahannya itu selalu taat secara formalitas. Nah, yang keempat di sini ada yang namanya tipe autokratik, yang mana tipe ini didasarkan pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipenuhi. Setiap perintah itu harus ditentukan dari 13 Kartini Kartono, yang mana pemimpin dan kepemimpinan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang nomor 5 itu ada yang namanya tipe laissez-faire, yang mana tipe ini membiarkan pengikut bersikap semaunya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Nah, jabatan pemimpin didapat dengan cara yang tidak baik seperti sistem nepotisme. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah mengenai ada berapa sih karakter kepemimpinan ini. Menurut Atmaja, karakter kepemimpinan ini ada 5. Yang pertama adalah ikhlas. Pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak egois adalah pemimpin yang ikhlas, di mana pemimpin ini tidak mengarahkan bawahannya untuk kepentingan pribadinya, dan pemimpin ini harus memberikan rasa kepemimpinannya ini untuk kepentingan bersama dan juga kepentingan organisasinya. Yang kedua adalah kejujuran atau honesty. Kejujuran ini adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, dan kejujuran menjadi salah satu poin utama dalam keberhasilan suatu organisasi, di mana jika seorang atasan dan seorang bawahan saling berkata jujur, maka akan terciptanya komunikasi yang baik dan juga terciptanya harmonisasi dalam organisasi. Yang ketiga adalah menghargai harkat dan martabat kemanusiaan, di mana seorang pemimpin ini harus menghargai bawahannya dan tidak boleh membeda-bedakan bawahannya. Hal ini dapat terwujud jika seorang pemimpin maupun bawahan saling memberikan perhatian yang utuh untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik. Yang keempat adalah empati. Empati adalah kemampuan dan kapasitas dari seorang pemimpin untuk memahami dan merasakan emosional dari bawahannya. Dalam mewujudkan empati untuk organisasi, yakni yang pertama yang dapat dilakukan seorang pemimpin adalah mendengarkan keluh kesah bawahannya. Bawahan ini hanya ingin didengarkan, dilihat, dan dapat berinteraksi langsung oleh pemimpinnya. Jadi, seorang pemimpin dapat melaksanakan atau memberikan suatu hal yang nyaman untuk bawahannya. Yang kedua adalah pemimpin harus hadir di tengah-tengah ataupun isu permasalahan yang ada, di mana ini bukan bertujuan untuk mencampuri urusan pribadi dari bawahannya, tetapi pemimpin ini menunjukkan rasa peduli terhadap bawahannya. Tujuan dari empati seorang pemimpin ini dapat membangun suatu pengertian, membangun koneksi yang baik, dan dapat menciptakan hal saling percaya antara pemimpin dan juga bawahannya.
Yang kelima dan yang terakhir adalah sikap mental untuk mencapai hasil yang terbaik. Seorang pemimpin mempunyai standar kinerja yang tertinggi, sehingga seorang pemimpin ini harus memiliki mental yang baik, dan seorang pemimpin ini harus membuktikan dengan tindakan yang nyata, di mana tindakan ini harus bersikap baik pula. Jika tindakannya bersikap baik, maka anak buahnya akan mengikuti hal tersebut. Namun, jika tindakannya bersikap hal yang buruk, tidak membuka kemungkinan jika seorang bawahan akan mengikuti tindakan seorang pemimpin yang buruk itu. Perkenalkan, nama saya Priyana Kurniasari, NIM 2304411000169. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lesson saya tentang gaya kepemimpinan dalam organisasi. Terdapat beberapa pendapat tentang gaya kepemimpinan dalam organisasi. Pendapat pertama yang diusulkan oleh Raksa Adipojo tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahan, karena setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, dan tidak tentu suatu gaya kepemimpinan lebih baik atau lebih jelek dari kepemimpinan lainnya. Sedangkan pendapat kedua yang diusulkan oleh Alimuddin tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku seseorang pemimpin untuk memimpin bawahan, mengatur dan merumuskan, menerapkan suatu pekerjaan dan tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing bawahan, dalam arti kapan dilakukan dan di mana melaksanakannya dan bagaimana tugas-tugas itu dicapai. Pendapat yang ketiga yang diusulkan oleh Handoko tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memusatkan dalam hubungan dengan bawahan. Para peneliti mengidentifikasi dua gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya dengan orientasi tugas atau disebut juga text oriented. Yang kedua, gaya dengan orientasi karyawan yang disebut juga dengan employee oriented. Oleh karena itu, di dalam gaya kepemimpinan terdapat beberapa gaya yang ditandai dengan adanya beberapa hal, seperti yang pertama, pemimpin memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Yang kedua, pemimpin selalu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap bawahan. Yang ketiga, pemimpin meyakinkan kepada bawahan bahwa tugas-tugas yang dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang keempat, pemimpin lebih menekankan kepada pelaksanaan tugas daripada pembinaan dan pengembangan bawahan. Yang kelima, pemimpin juga memberikan motivasi kepada bawahannya. Yang keenam, pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, pemimpin lebih bersikap penuh kekeluargaan, percaya, hubungan kerjasama, dan saling hormat menghormati. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Galifa, NIM 23 dengan akhiran 174. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh kepemimpinan terhadap kepemimpinan organisasi. Pengaruh kepemimpinan terhadap kepemimpinan organisasi adalah konsep yang penting dalam studi manajemen dan organisasi. Kepemimpinan memiliki peran yang signifikan dalam bentuk budaya, kinerja, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Beberapa pengaruh kepemimpinan terhadap kepemimpinan organisasi ada 5, yaitu yang pertama, pengaruh pada budaya organisasi. Yang kedua, pengaruh pada motivasi dan kinerja. Yang ketiga, pengaruh pada pengambilan keputusan. Yang keempat, pengaruh pada inovasi dan perubahan. Yang terakhir, pengaruh pada pengembangan karyawan. Pengaruh kepemimpinan terhadap kepemimpinan organisasi sangat penting dalam menciptakan budaya yang sehat, meningkatkan motivasi dan kinerja, memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif, dan mendorong inovasi dan perubahan. Pemimpin yang efektif harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat dan mampu mengelola dan mempengaruhi anggota organisasi dengan cara yang positif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan ini kemana dan di mana anggotanya merasa nyaman, aman, dan siap untuk berkontribusi lebih dalam organisasi itu.